bagi kita semua, umat Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam program pembelajaran Sekolah Sabat melalui Heavenly Light Ministry di saat ini. Kita telah memasuki pelajaran yang keempat dalam triwulan ini dengan tema besar pelajaran iman dari Joshua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan di sorga, kami akan mempelajari firman-Mu saat ini. Dengan segala kerendahan hati kami datang di hadirat-Mu, menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kami memohon hikmat dan kuasa Roh Kudus. Dan kiranya Tuhan juga akan mencurahkan kuasa sorga bagi seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada yang menyaksikan siaran Sekolah Sabat saat ini. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita pada saat ini berjudul konflik di balik semua konflik. Ini adalah pelajaran yang keempat yang kita akan pelajari di saat ini. Ayat yang menjadi dasar pembelajaran kita saat ini diambil dalam kitab Joshua pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Mari kita membuka Alkitab kita, saudara-saudara yang ada di rumah, dan kita akan baca bersama. Mari kita baca bersama. Dalam Joshua pasal 10 ayat yang ke-14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mempelajari pelajaran kita konflik di balik semua konflik ini. Di mana kita hidup di dunia yang penuh dengan konflik. Ada konflik antara negara, ada konflik di dalam rumah tangga, dan konflik di dalam hati manusia sendiri. Namun di balik semua konflik yang tampak di mata manusia, sesungguhnya ada konflik yang besar yang tidak kelihatan. Peperangan antara terang dan kegelapan, antara Kristus dan iblis. Perang itu bukan hanya terjadi di medan tempur di dunia ini, tapi juga di dalam hati kita masing-masing. Hari ini kita akan menelusuri konflik di balik semua konflik. Ada 5 bagian besar yang akan kita pelajari di dalam pelajaran Sekolah Sabat minggu ini. Saudaraku yang kekasih, pelajaran yang pertama, Panglima Bala Tentara Tuhan. Dalam kitab Joshua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Sebelum pertempuran, bangsa Israel yang dipimpin oleh Joshua untuk melawan orang-orang yang ada di kota Jericho, Joshua bertemu dengan sosok yang disebut Panglima Bala Tentara Tuhan. Ketika Joshua bertemu dengan Panglima Bala Tentara Tuhan, Joshua sujud dan menyembah kepadanya. Itu adalah tanda bahwa yang dihadapinya, yang dihadapi oleh Joshua, bukan malaikat biasa. Dalam kitab Joshua pasal 5 ayat yang ke-14 berkata, "Akulah Panglima Bala Tentara Tuhan." Ingat saudaraku, dalam pelajaran ini, Joshua bukanlah panglima utama. Tuhanlah
panglimanya. Kemenangan tidak datang dari kekuatan manusia, tetapi dari penyerahan kepada Tuhan yang memimpin peperangan. Ketika Joshua mengandalkan Tuhan dalam kepemimpinannya untuk memimpin bangsa Israel dalam berperang melawan orang-orang yang ada di kota Jericho. Teolog terkenal James Montgomery Boyce, dia berkata, sebelum Joshua menaklukkan Jericho, dia harus ditaklukkan terlebih dahulu oleh sang panglima sorga. Pertemuan Joshua dengan panglima bala tentara Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhanlah komandan tertinggi dalam setiap peperangan rohani. Joshua hanyalah alat di tangan Tuhan. Matthew Henry dalam komentari on the whole Bible, dia katakan bahwa Joshua diperlihatkan bahwa keberhasilan bukan karena kekuatannya, tetapi karena kehadiran Allah yang berperang bagi umatnya. Yosua diberikan kekuatan, Yosua diberikan motivasi untuk mengandalkan Tuhan sebagai panglima bala tentara surga. Saudaraku yang kekasih, pelajaran yang kedua yaitu perang di surga. Dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Dan dalam kitab Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 14. Konflik terbesar yang menjadi sumber segala konflik dimulai di surga. Lucifer, malaikat terang, memberontak terhadap takhta Allah. Dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Seorang penulis terkenal, penulis Kristen Ellen G. White, di dalam buku The Great Controversy halaman 582, dia mengatakan, sejak permulaan pertikaian di surga, tujuan iblis adalah menggulingkan hukum Allah dan menghapuskan pemerintahannya. Jadi saudaraku yang kekasih, peperangan ini bukan tentang senjata, melainkan tentang karakter dan pemerintahan Allah. Lucifer menuduh Allah tidak adil, dan konflik itu kemudian meluas ke bumi melalui kejatuhan manusia. William Barclay di dalam bukunya The Revelation of John, dia mengatakan perang di surga adalah simbol dari pertentangan abadi antara kebaikan dan kejahatan yang kini berlanjut di hati setiap manusia. Pelajaran yang ketiga, Tuhan adalah pahlawan. Dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Keluaran pasal 12 ayat 12 sampai dengan 13. Di mana ketika bangsa Israel berseru karena perbudakan di Mesir, Tuhan mendengar seruan mereka. Dia tidak diam. Tuhan turun bersama-sama dengan umatnya, melihat keberadaan kehidupan daripada umat-umatnya ketika mereka ada di tanah perbudakan di Mesir. Keluaran pasal 2 ayat 24 berkata, Allah mendengar keluhan mereka dan Allah memperhatikan mereka. Ketika tulah terakhir bagi orang-orang Mesir di malam Paskah, Tuhan sendiri berkata dalam Keluaran 12 ayat yang ke-12,
Aku akan menjalani negeri Mesir dan menghukum semua Allah Mesir. Jadi pada saat itu Tuhan menyatakan dirinya sebagai pahlawan pembebas. Ia bukan hanya mengutus, tetapi berperang sendiri demi keselamatan umatnya. Sungguh luar biasa kasih Tuhan bagi umatnya pada saat itu dan sampai pada saat ini. Saudaraku yang kekasih, Billy Graham Raken dalam bukunya berbicara tentang Keluaran, Save for God's Glory. Dia katakan bahwa Exodus bukan sekedar pembebasan dari Mesir, tetapi pengungkapan kuasa Tuhan yang melawan dewa-dewa palsu orang Mesir. John Calvin juga menambahkan, dia katakan di dalam Commentaries on Exodus, Allah tidak hanya mendengar tangisan umatnya, ia turun tangan dengan tangan yang perkasa membebaskan umatnya. Saudaraku, di dalam setiap zaman Tuhan adalah pahlawan bagi umatnya. Ia tidak pernah gagal untuk membela bagi mereka yang percaya kepadanya. Pelajaran yang keempat, Tuhan akan berperang untuk kamu. Dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai dengan 14 dan ayat yang ke-25. Ketika Israel terjebak di antara Laut Merah dan pasukan Firaun yang dari belakang, Musa berkata kepada orang-orang Israel, ketika mereka telah meninggalkan tanah perbudakan Mesir dan menuju ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Dalam perjalanan sehingga mereka tiba di tepi laut Teberau. Mereka mau maju, tapi lautan ada di depan mereka. Ketika mereka akan melewati itu, mereka juga bisa akan tenggelam. Dari belakang, pasukan Firaun datang menyusul untuk menangkap orang-orang Israel. Dalam ketakutan mereka berseru kepada Musa. Mereka terus datang berteriak kepada Musa, tolong Musa. Keluaran 14 ayat 14, Musa katakan kepada mereka, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang dengan kamu. Musa memberikan semangat, Musa memberikan motivasi untuk percaya kepada Allah yang telah membebaskan mereka dari tanah perbudakan Mesir. Walter C. Kaiser Jr. Dia katakan hard saying on the Bible dalam tulisannya itu. Dia katakan bahwa Tuhan memerintahkan ketenangan bukan untuk pasif, tetapi sebagai tindakan iman terhadap janji Allah. Kemenangan bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena intervensi ilahi. Tuhan yang memukul roda kereta musuh dan membuka jalan di tengah laut. Itu oleh karena iman yang dimiliki oleh Musa. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu itu adalah tongkat. Ulurkan tongkat itu di atas laut Teberau. Ketika Musa menuruti apa yang Tuhan perintahkan, mengulurkan tongkat itu, menunjukkan di atas laut Teberau, dan laut itu terbelah dua. Intervensi ilahi sungguh luar biasa, ajaib bagi orang-orang yang percaya kepadanya.
Charles Spurgeon dalam Morning and Evening. Dia katakan ketika umat Allah berhenti berjuang dengan kekuatannya sendiri, barulah Tuhan menunjukkan kuasanya. Ketika kita manusia berhenti dari usahanya, dari usaha kita sendiri, dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, maka kuasa ilahi bekerja dalam segala kemuliaannya. Mari kita terus meyakini setiap janji Tuhan, ya dan amin, di dalam kebenaran firman Allah ini. Pelajaran yang kelima, opsi terbaik kedua. Dalam Keluaran pasal 17 ayat 7 sampai 13, Yosua pasal 6 ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Dalam Keluaran pasal 17, Yosua berperang melawan orang-orang Amalek. Musa mengangkat tangan dengan tongkat Allah, dan kemenangan datang selama tangan Musa diangkat. Dibantu oleh Harun, dibantu oleh Hur, sehingga orang-orang Israel bisa memenangkan peperangan melawan orang-orang Amalek. Ada kerjasama di dalam kepemimpinan daripada Musa bersama dengan Harun, bersama dengan Hur. Dan di dalam Yosua pasal 6, tembok Yeriko runtuh bukan karena senjata, melainkan karena ketaatan terhadap strategi Tuhan. Ketika Tuhan katakan kepada Yosua, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut. Dan ketika Yosua menyampaikan perintah itu kepada umat-umatnya, ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko, sehingga kemenangan mereka boleh miliki. Tuhan sering memilih opsi terbaik kedua. Menurut logika manusia, bukan kekuatan sebagai manusia, tetapi ketaatan kepada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dalam kelemahan manusia. Ketika kita manusia taat terhadap perintah Tuhan, kuasa surga akan dikaruniakan bagi kita sebagai umat yang percaya. John MacArthur di dalam bukunya The Battle Belongs to the Lord, dia katakan Tuhan tidak membutuhkan strategi manusia. Ia menuntut iman yang taat kepadanya. Warren Wiersbe juga menyatakan ketaatan yang sederhana kepada firman Tuhan lebih kuat dari semua strategi militer. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kuasa Allah dinyatakan bukan melalui kebesaran manusia, tetapi melalui penyerahan penuh kita sebagai umat yang percaya, menyerahkan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapa di surga, berkati kami yang telah mendengar firman. Berkati Founder Heavenly Light Ministry, keluarga Ratu Rumambi. Biarlah berkat-berkat surga dilimpahkan dalam kehidupan mereka, dalam menjalani kehidupan bersama dengan anak-anak dan seluruh umat-umat Tuhan di sepanjang perjalanan hidup ini. Tuhan akan terus berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.